ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui SMS. Pertanyaan yang pertama adalah, apa lafaz istighfar yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 70 kali itu? Karena dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku akan meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Nah, jadi yang ditanyanya, ya, lafaz istighfar yang Nabi lakukan itu bagaimana bentuknya? Ya, dalam hadis ini tidak ada lafaznya. Ya, kalau disesuaikan dengan bunyi matanya, maka bunyinya nanti astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, bisa jadi begitu, bisa jadi astaghfirullah saja. Lafaznya kan minta ampun. Nah, minta ampun itu bahasa Arabnya astaghfiru. Maka siapa Allah ya astaghfirullah. Nah, kalau itu sudah bisa disebut lafaz istighfar, itu mudah-mudahan bisa mewakili ya apa yang kita inginkan, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ingin mencocokkannya dengan hadis, ya ditambah wa atubu ilaih. Nah, itu Nabi yang sudah dijamin masuk surga dan beliau bersih dari dosa, beliau beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Nah, harusnya kita yang berlumuran dosa lebih banyak istighfarnya ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh seseorang melakukan akikah tetapi niatnya digabung dengan kurban? Dan bolehkah akikah yang umurnya sudah lebih dari 21 hari? Di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq, bisa ada kesempatan menggabung akikah dengan kurban bagi orang yang berpendapat seperti itu. Namun itu dilakukan ketika akikah itu bertepatan dengan hari ke-7, ketika kurban itu bertepatan dengan hari ke-7 dari dia dilahirkan. Jadi kalau Nabi mengatakan tuzbah yauma sabi'i, sembelihlah di hari ke-7, nah, hari ke-7 itu bertepatan pula dengan hari-hari penyembelihan kurban. Nah, dinukil dari sebagian ulama itu boleh. Tetapi kalau tidak bertepatan harinya dengan penyembelihan kurban, maka tidak bisa digabung. Karena bagi kita, ya, akikah itu hari ke-7, hari ke-14 dan 21. Tidak lebih sawat simpulkan kelipatan 7, tidak lebih sawat. Nah, kalau di 3 hari tersebut orang tua yang dibebankan untuk mengakikahkan itu tidak mampu, maka tidak berlaku bagi dia syariat untuk akikah. Dan bagi orang yang tidak mengakikahkan anaknya, maka dia tidak mendapatkan risiko apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala.
BA 1871 mohon digeser. Ya. Acok udah orang. Ya. BA 1871M. Nah, tapi kalau pendapat Imam An-Nawawi, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'iyah, ketika beliau mensyarah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan tergantung niat dan bagi seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita sering sampaikan ini. Beliau menetapkan ada ta'yin niat, ada penetapan dan penentuan dalam niat. Nah, penentuan dalam niat itu maksudnya apa? Ada kalanya amalan, ada dua kemungkinan yang kita lakukan. Dia bisa jadi menyembelih untuk kurban, bisa jadi menyembelih untuk akikah. Nah, ta'yinun niyah, di sanalah fungsinya niat untuk memilih mana ibadah yang mau kita lakukan. Jadi fungsi niat itu menurut para fuqaha, ya ulama-ulama fikih, salah satu fungsi dari niat adalah tamyiz, membedakan ibadah mana yang mau kita lakukan. Karena ada kemungkinan beberapa ibadah yang bentuknya sama. Nah, jadi mereka menganggap tidak bisa dirangkal seperti itu. Ya, ketika akikah itu kurban, enggak. Dengan niat pilihlah salah satu, dan itu yang dimaksud dengan ta'yin, menentukan mana yang mau dilakukan. Karena balasan sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi. Tetapi kalangan dari Hanabilah walaupun minoritas aqalliyah, mereka menetapkan boleh saja ya merapel beberapa amalan, niatnya boleh lebih dari C, amalannya bentuknya satu. Taruhlah dia menyembelih, bisa dia gabung antara berkurban dengan akikah. Kalau menurut Syed Sabiq yang beliau kutip dalam kitab Fikih Sunnah, kalau harinya ya pas seperti tadi. Nah, pendapat akaliyah dari kalangan Hanabilah juga mengatakan kalau bapak dan ibu masuk ke masjid, kemudian kita dianjurkan salat sesudah azan, salat rawatib qabliyah sebelum zuhur, kemudian salat sunat tahiyatul masjid, itu bisa digabung. Selama jenis ibadahnya sama, hukumnya setingkat, itu bisa digabung. Tapi kalau jenis ibadahnya tidak sama, hukumnya berbeda, itu tidak bisa digabung. Jadi kami tidak aneh kalau ada namanya bisa serang. Tetapi kalau bapak ibu tanya, kami lebih menguatkan. Ada salah satu fungsinya memilih dari ya di antara ibadah-ibadah yang mungkin kerajuan, wak pilih nama. Nah, itulah balasan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pendapat itu dicari di kitab dosa. Cuman bagi orang yang punya modal untuk memilih nama yang dia kuat, tentu nak memilih mana sesuai dengan selera. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang awam, antara orang taklid dengan ittiba. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat yang murtabi'ah itu, mengikut dan kita tahu apa yang kita ikuti tersebut, tidak membagi buta ya. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Adapun akikah yang umurnya sudah lebih dari 21 hari, ya kita tidak menyebutnya akikah lagi, kita menyebutnya sedekah biasa saja. Nah, yang jelas itu hari ke-7 1421 itu berdasarkan fatwa, bukan nas. Yang nasnya yang disebut dalam hadis At-Tirmizi, ya hari ke-7. Nah, bahkan sampai ada yang keras, ya sebelum sesudah hari ke-7 tidak ada syariat untuk akikah lagi, waktunya sudah lewat. Ya sebagaimana lewatnya waktu untuk berkorban, pas tanggal 5 Maret tapi lewat jauhi, anda boleh. Ya, karena 11, 12, 13, tambah 10 sampai 13 itulah waktunya. Ya seperti itulah akikah. Dan itu yang lebih kita kuatkan. Nah, selanjutnya saya menjadi anak yatim pada umur 6 tahun. Apakah saya dapat pahala dengan musibah itu dalam umur yang belum balik? Ya Allah, kita tidak tahu. Ya karena umur 6 tahun dia belum bisa disebut orang yang punya kapasitas untuk mendapatkan taklif. Ketika bapak dan ibu mendapatkan musibah, Allah wajibkan kepada kita untuk bersabar. Ya, ketika dapat kesulitan, musibah,
ditinggal oleh orang yang kita cintai, atau habis harta benda dan sejenisnya. Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah diwajibkan bersabar. Nah, ketika seseorang itu bersabar, dia mendapatkan balasan dari Allah yang tidak terhitung, karena balasan dari orang yang bersabar itu tidak terbatas. Ya, disempurnakan pahala orang yang bersabar ya tanpa batas, bighairi hisab. Nah, apakah orang yang mendapatkan itu orang yang belum balik? Ya, kita hanya berani mengatakan kalau dia sudah balik, ya berlakulah itu semua. Adapun kalau dia belum balik, ya wallahu a'lam. Ya, karena dia belum punya pemikiran yang matang. Makanya orang yang belum balik belum mendapatkan kewajiban. Karena nanti dalam kewajiban dibutuhkan niat, dibutuhkan pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Dan bagi orang yang belum balik, dianggap cara dia berpikir belum sematang orang yang sudah balik. Walaupun dari segi tata cara, mungkin orang-orang yang belum balik ini sudah mengetahui bagaimana tata caranya. Tetapi kan Bapak Ibu sama-sama tahu, di dalam ibadah itu dia selalu dituntut niat. Ada orang yang belum balik ini niatnya cuma di lidah saja. Nawaitu usalli atau samtiang. Ini itu niat yang mau kasih. Kalau itu dari mau kasih, berarti anak yang belum balik itu sudah samtiang meniat. Jadi wallahu. Nah, tapi catatan yang perlu diingat, kalau dia belum balik, belum melekat kepadanya dosa. Taruhlah dia dapat musibah, lalu dia tidak bersabar. Karena umurnya 6 tahun, nyoba menggabung kare-kare. Ya, maknya meninggal, anak menerimonya loh, kok bisa model itu berdosa itu, ya tidak berdosa lah. Tapi kalau lah balik ini model itu, ayo berdosa aja. Karena itu salah satu unsurnya adalah protes dan tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu waktu masih bujang pernah berutang barang dagangan kepada seseorang. Kala itu hidup pas-pasan. Nah, sekarang hidup saya lumayan berhasil. Perlu diingat, bayi utang itu tidak ketika pas-pasan dan ketika lumayan berhasil. Mau miskin, mau kaya, kewajiban bayar utang itu tetap melekat kepada bapak dan ibu. Jangan mentang-mentang miskin itu hutang, bukan miskin wajib bayar utang doa ada bisa. Saya berniat membayar utang, tapi saya kehilangan jejak. Sudah cari kemana-mana sampai ke Jawa, tapi benar-benar buntu. Solusinya bagaimana? Ya, infakkan atau sedekahkan ke masjid atau pesantren. Nah, silakan. Tetapi begini, ketika kita bersedekah dengan harta itu, maka kita harus punya komitmen. Kalau orang yang punya harta ini datang menagih hutangnya, maka kita beritahu, saya sudah cari Anda, kemudian Anda tidak saya temukan, akhirnya uang pembayar hutang itu saya sudah sedekahkan. Dan itu artinya saya sebagai perantara untuk menyedekahkan harta Anda ke masjid atau ke pesantren. Jadi dengan mendapat pahala orang yang punya piti tadi. Nah, kalau orang yang punya piti tadi indah rela di tuan, ambo nak minta supaya Pak bayar utang ke pesantren ke masjid. Ambo minta Pak bayar ke ambo. Maka bayarlah utang awak tu kayaknya. Dan awak sedekahkan tu jadi harap awak dan awak yang dapat pahala dari sedekah dan infak tersebut. Ya, itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau orang yang punya harta ini rela saya sedekahkan, maka pahala untuknya. Tetapi kalau dia tidak rela, berarti sedekah ini harta saya dan uangnya nanti kita dapat. Ya, jadi tidak bisa Pak pakai yang rela. Lampu bayar ke masjid, Pak. Tak ada masjid. Ada bisa dia Pak nak cokok-cokok, dia mana tahu betul. Itu kan cara yang lebih aman daripada apa cik setawi harta orang. Mereka mati awak disangkut dia nak awak, itu harta warisan dari awak. Dan Allah Maha tahu awak bawa sahur bayar utang. Ala maksimal mencari dah dia sahur. Maka balik ingin membayar utang tapi realita tidak sesuai dengan keinginan kemengalir. Jalan yang dianjurkan seperti yang kita sampaikan tadi. Apa memang ada hadisnya kalau mengantar jamaah haji 100 langkah pertama tawaf pahalanya buat orang yang ngantar? Tak tahu pun.
Atau siapa ngecek? Kalau hadis tentu ke Nabi. Nah, itu kalau tidak suatu berarti penuntut dengan Nabi. Mendorong orang membeli elok. Tapi hadisnya orang pakai hadis palsu. Awak nak mendorongnya juga hadis palsu tadi, dosa nak dapat. Ini yang beramal berdasarkan hadis palsu tadi, sia-sia nak dapat. Ya, karena beramal itu diterima sebagai amal saleh kalau niatnya ikhlas sesuai sunnah. Sunnah yang dikasih, sunnah yang sahih. Yang setahu kami mana asal tilangkah. Lebih ada itu. Tapi nak mengantar dah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, rafa'ahu artinya hadisnya marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man jahaza ghaziyan aw fattara sa'iman aw jahaza hajjan kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'a. Rawahu Tabarani. Siapa yang mempersiapkan orang berperang, yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, atau mempersiapkan orang berangkat haji, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang dia persiapkan tanpa berkurang. Dia pahala orang yang dia persiapkan itu sedikit pun. Wajah orang pembukuan, pahala orang yang dia pembukuan dapat dia wak nan kurang nan wajah pembukuan pahalanya tidak berkurang. Wak persiapkan kurang pai parang perlengkapannya perbekalannya, maka awak dapat pahala serupanya pai parang tanpa mengurangi pahalanya dan pai parang tadi. Ambil itu dan mempersiapkan kurang pai haji, maka mendapatkan pahala semisal orang yang dia persiapkan. Karena asal tilangkah begitu. Hadis itu diperdebatkan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan beliau mensahihkannya. Yang lain mendhaifkannya atau melemahkannya. Nah, terlepas dari perdebatan para ulama, kalau mungkin iyo juga, maka kecean. Ya, maka mantap. Ya, yang dimakasih itu adalah yang mempersiapkan jahazah. Ya, bekal ilmu, bekal makanan, materi dan lain sebagainya. Yang persiapkan segala sesuatunya, obat-obatan, dia bajunya dan segala keperluannya sehari-hari. Kemudian dia bekal ilmu, baik dari bentuk manasik haji maupun bagaimana teknisnya ketika di sana. Nah, dia dapat pahala suatu orang yang dipersiapkan kalau dia terima hadis. Nah, tapi kalau nak sangat langkah dalam tawaf itu boleh. Ya. Itu beberapa dulu. Ana dapati di beberapa daerah setiap jemaah haji yang akan berangkat ke Makkah dilepas dengan lantunan azan. Apakah ada sunnahnya begitu? Ya, kalau yang ditanya adalah riwayat dari Nabi, sampai sekarang kami belum temukan. Tapi kalau sekedar pendapat dan ijtihad para ulama, itu ada dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya yang disimpulkan oleh Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih yang dikeluarkan oleh pemerintah Kuwait. Syuri'al azanu aslan lil i'lam bis salat. Azan itu pada prinsipnya disyariatkan untuk pemberitahuan masuknya waktu salat. Itu prinsipnya. Nah, illa annahu qad yusannu al-azanu li ghairi salat. Kecuali ada wujud dan disunatkan azan tadi untuk selain salat. Pada prinsipnya azan itu untuk salat, tapi ada wujud dan dianjurkan untuk selain salat. Tabarrukan, untuk bertabarruk, mendapatkan berkah, wastighnasan, untuk menghilangkan ketakutan atau menimbulkan kegembiraan, au izalatan li hammin tari'in, atau untuk menghilangkan kebingungan yang datang tiba-tiba, rasa takut yang datang mendadak. Nah, wallazina tawassa'u fi zalika hum fuqaha'u Syafi'iyah. Dan orang-orang yang memperluas masalah azan bukan hanya untuk salat saja, itu adalah fuqaha'u Syafi'iyah, ahli-ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i. Prinsipnya untuk salat, tetapi dianjurkan juga untuk selain salat. Anak paling banyak pendapat model itu mazhab Syafi'i. Nah, di antaranya yusannul azan, disunatkan azan, dianjurkan azan fi uzunil maulud, di telinga yang dilahirkan.
bayi yang baru lahir. Wa fi uzunil mahmum ya fa innahu yuzilul ham. Di telinga orang yang ketakutan, orang yang kebingungan, hilang akal. Karena itu bisa menghilangkan dia itu semua. Wa khalfal musafir, ketika ditinggal atau melepas orang yang mau bermusafir. Itulah ya. Wa waqtul harim, ya waqtul harim, ketika kebakaran. Wa inda muzdahimil jaish, ketika para pasukan sudah berkecamuk. Wa inda talal safar, ketika tersesat dalam perjalanan. Wa inda inzalil mayit al-qabra qiyasan ala awwali khurujihi ila dunya, dan ketika menurunkan mayat ke dalam kubur, ya kiasan dari ya ketika dia keluar ke dunia. Ketika lahir diazankan, ketika dia hantar ke liang lahat diazankan pula. Itu saya kesimpulannya. Tak ada hadis kan? Karena jatuh disambui lahir jo azan, dia hantar mati jo azan. Saya nak cara ya orang yang berijtihad. Dan awak dah pakai cara nasnya ada. Yang ada nas tentang anak. Nah, kalaupun ketika kebakaran nasnya bertakbir, tidak lo azan. Nah, ketika muzdahimil jaish itu azan betul. Memang bertakbir. Nah, ketika tersesat di jalan, nah itu karena dia mengkiaskan orang yang tersesat di jalan bisa gara-gara siluman, ya gara-gara siluman dan lain sebagainya. Azanlah hilang tersebut. Jadi nasnya tak kami temukan, Allah alam kalau yang lain. Nah, wa qad zakara al-Hanabilah mas'alat al-azan fi uzunil mauludi faqat. Mauludi faqat. Dan kalangan Hanabilah membahas masalah azan untuk yang dilahirkan saja, yang lain lain. Awana qala al-Hanafiyah ma zakara Syafi'i wa lam yastamilu. Dan ketika itu ya mazhab Hanafiyah menukil apa yang disebutkan oleh mazhab Syafi'iyah dan mereka tidak menganggap itu aneh. Dah kayu betul. Ya, tak lo jauh. Masih dakik-dakik yang benar tu. Itu. Wa karihal Imam Malik hazil umuri wa a'tabaraha bid'atan. Sedangkan Imam Malik membenci ya hal-hal tersebut dan beliau menganggapnya sebagai bid'ah. Illa anna ba'dal Malikiyah, kecuali sebahagian Malikiyah, naqala ma qalahu Syafi'iyah thumma qalu la ba'sa bil 'amali bihi. Kecuali sebahagian ulama kalangan Malikiyah, mereka menukil apa yang dikatakan oleh Syafi'iyah, kemudian mereka mengatakan tidak apa-apa mengamalkannya. Nah, jadi beda Imam Malik dan Malikiyah. Kalau Imam Malik itu pribadi, Imam Malik individu, personnya itu. Tapi kalau Malikiyah, orang-orang yang mengikuti metode dari Imam Malik dalam mengistinbat hukum. Syafi'iyah itu ulama-ulama yang mengikuti metode Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum. Yang kalau Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri. Nah, jadi tak usah heran ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat jo Syafi'iyah. Ketika Imam Syafi'i mengatakan tak akan sampai pahala ke orang mati dah. Syafi'iyah justru mengatakan sampai anak Syafi'iyah. Itu tak sama dia Imam Syafi'i. Ya. Nah, jadi hati-hati dalam memakai kata-kata itu. Dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq karangan Ibnu Nujaym Al-Masri juga dinukil seperti ini. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Dillatuh juga dinukil seperti ini. Tetapi ya dalam fikih Islam wa Dillatuh dikatakan azan ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur itu tidak dipegang dalam pendapat Syafi'iyah. Nah, jadi Syafi'iyah sendiri tidak setuju kalau yang azan di kuburan begitu. Itu yang mu'tamad. Ya, itu yang lebih kuat dalam mazhab mereka. Jadi nasnya tidak semua. Jadi bahasa lagi amal tidak diamalkan dengan. Kalaupun diamalkan, dia bukan berdasarkan kepada hadis Nabi. Cuman awak dan berani melakukan sesuatu yang itu ibadah tanpa petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, ini kita katakan semuanya adalah ijtihad. Yang ada nasnya cuma masalah azan di telinga bayi yang baru lahir, itu pun dalilnya banyak yang ditolak. Yang diterima kata Imam At-Tirmizi, azan di kedua telinga, ya sebagaimana yang Nabi lakukan kepada Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Telinga kanan diazankan, telinga kiri diazankan, mau laki-laki ataupun perempuan. Nah itu. Ya.
Mungkin yang membaca kitab saja dan baca hadisnya namanya kajian. Sampai sekarang kami cari belum ketemu. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, apa yo surah Al-Waqiah itu bisa menambah rezeki? Kalau menambah rezeki, antai penting dah. Tapi kalau nam kami data surah Al-Waqiah, orang yang membacanya selamat dari kefakiran. Ya, kau surah orang kayu. Fadilah surah Al-Waqiah ada dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surah Al-Waqiah fi kulli lailatin lam tasibhu faqatun abada." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Mas'ud telah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka kemiskinan tidak akan menimpanya selama-lamanya. Coba bayangkan, baca surat Al-Waqiah itu tiap malam, kemiskinan tidak akan menimpanya selama-lamanya. Baca itu. Ya, mau baca tiap malam itu siang lalu sampai sore. Ya, itu berzikir sering saja. Kalau iyo, jelah baca di sekolah, tidak mau diterima teks macam itu saja. Nah, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya'muru banatihi bi qira'atiha kulla lailatin. Rawahu Ibnu Sunni. Dan Ibnu Mas'ud memerintahkan putri-putrinya membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab beliau Amalu Yawmin wa Lailatin, amalan sehari-hari. Termasuk itu membaca surat Al-Waqiah pada malam hari. Qala Ibnu Jauzi mengatakan, Imam Ahmad berkata, hadza haditsun munkar. Ini adalah hadis munkar. Wa dha'afahu kadzalika al-Iraqi bi takhrij ahadits al-Ihya wa Ibnu Allan fil Futuhat ar-Rabbaniyah wa qala al-Munawi fi at-Taysir wal hadits munkar. Wa qala fi Faid al-Qadir wa qala az-Zailani tab'an li-jami' huwa ma'lul min wujuhin al-ahaduha al-inqita' kama bayyanahu ad-Daraqutni wa ghayruhu. الثاني نقارة متنه كما ذكره أحمد. الثالث ضعف رواته كما قاله ابن الجوزي. الرابع اضطرابه. Imam Ahmad mengatakan hadisnya munkar. Imam Al-Iraqi mendhaifkan hadis ini ketika mengedit atau mentahqiq hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhat ar-Rabbaniyah beliau mengatakan dhaif juga. Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir dan At-Taysir mengatakan hadisnya munkar. Hadis munkar ini berarti perawinya dituduh pendusta. Nah, adapun Imam Az-Zailai mengikuti imam-imam sebelumnya, beliau mengatakan hadis ini ada 4 penyakitnya. Penyakit pertama, sanadnya tak putih-putih. Penyakit kedua, mungkar, perawinya nan dituduh apa itu. Penyakit ketiga, banyak perawinya selain nan mungkar lama pula nan kampet iktirabuhu, matan hadisnya kacau balau rancu dan lain sebagainya. Sudah banyaklah penyakit hanya baca dari sebagainya. Kalau hadis mungkar tidak boleh dibaca kecuali untuk menjalihaninya bermasalah. Kalau dibaca itu nan termasuk hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti dia membuatkan tempat duduknya sendiri di dalam api neraka. Kalau ibu beramal berdasarkan hadis itu, itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena sunnah yang dimukasi sunnah yang sahih, bukan sunnah yang dhaif jiddan. Kau mungkar hadis. Mungkar itu tidak bisa diubah. Aduna hadis dan samu bunyinya tak bisa dia memperkuat nan dhaif jiddan. Hadis tak bisa diperkuat kalau dia bukan lemah sekali. Dia lemah saja. Kalau stadium hampir tak bisa diubah, nunggu mati saja. Kalau stadium 1 bisa dikuat dengan jalur lain. Jadi kalau ada orang mengecan hadis dhaif itu bisa diperkuat betul, tapi yang bukan dhaif jiddan. Bukan kelemahannya disebabkan perawinya tidak adil, bukan itu. Itu tidak bisa dikuat oleh dalam ilmu hadis seperti itu.
Nah, jadi yang mengatakan yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam tidak akan miskin, dia bertambah rezeki, ada di sana. Nah, hadis yang lain, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada, wa man qara'a fi kulli lailatin la uqsimu bi yaumil qiyamah laqiya Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu fi suratil qamari lailatal badri. Hadis Imam Al-Baihaqi. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Dan siapa yang membaca dia setiap malam, la uqsimu bi yaumil qiyamah, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan wajahnya bersinar seperti malam bulan purnama. Hazal hadis madaruhu ala Ahmad ibn Muhammad ibn Umar al-Yamani, kazzabahu Abu Hatim wa Ibn Sa'id wa Suyuti, faqala Ibn Hibban la yuhtajju bihi, faqala ad-Daruqutni matruk, faqala Ibn Adi haddasa al-istiqab manakir, kurang jelas. Waqala al-Hafiz Ibn Hajar fi Nataij al-Afkar sanaduhu dha'ifun jiddan. Hadis ini jalur riwayatnya beredar di antara Ahmad bin Muhammad bin Umar al-Yamani. Nah, siapa Ahmad bin Muhammad bin Umar al-Yamani? Panduto kata Abu Hatim, Ibn Sa'id dan Imam Suyuti. Ibn Hibban yang dianggap dia tidak terlalu ketat membuat syarat-syarat perawi, beliau sendiri mengatakan tidak berhujjah dengan riwayatnya. Sedangkan Imam Daruqutni mengatakan hadisnya matruk. Sedangkan Ibn Adi mengatakan dia berikan hadis dari orang yang jujur, tetapi yang dia riwayatkan hadis munkar. Nyoba kawan orang jujur, dia nan cerita je betul saja. Nyoba kawan ustaz, itu ai muta betul je. Jadi ibu calik nyoba kawan atau ustaz betul. Habis itu mana orang hati-hati menerima riwayat, sampai-sampai nambah kawan orang yang dipercaya pun alun tentu dari percaya dia. Adi tandui de ulama sialan baca itu dengan orang-orang yang dipercaya, tapi cerita dari muridnya luto, itu ditandui. Salah satunya itu lah. Aku hadis pun tak bisa dipakai. Tapi kan fadailul a'mal ustaz. Bila kecil betul. Masalah fadilah sesudah hukumnya jelek. Carilah dalil yang bisa dijadikan dasar hukum. Mungkin dalam dalil itu tak ada cerita tentang fadilahnya. Ketika dasar hukumnya lah jelek, hadisnya hasan kalau tak sahih, baru kita katakan dianjurkan membacanya setiap malam. Aku katanya orang, hebatnya baca setiap malam. Dalam hadis itu kan ada disampaikan dong. Baru dicari hadis-hadis dan lemah. Tapi lemahnya lebih lemah sekali. Lemah saja. Tidak boleh dhaif jiddan, dhaif saja. Jadi ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadailul a'mal. Hadis yang lemah saja, bukan lemah sekali. Kok lemah sekali kedua? Parah mana sakit? Lakronisme. Tidak ada harapan lewat. Dari ma pun dibantu jalur-jalur riwayat. Tidak bisa lewat. Ini kemudian tujuannya. Jadi jangan salah-salah loh. Jangan lama-lama saya disebutkan ke Imam An-Nawawi. Imam Nawawi berpendapat mayoritas ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif. Yo, dhaif yang dhaifnya itu pun bersyarat pun. Aku dibuat di kitab tu pahala sedekah sekian, segala macam sekian. Tapi nanti ada hadis palsu dari kerajuannya, hadis palsu tadi dan bisa membuat pahala dan sedekah aturan sahih tu, jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab banyak bercerita masalah fadilah sedekah. Hukumnya dulu kan, baru mengecek masalah fadilah. Kalau dah ada dasar hukumnya ke fadilah berapa dah ada tu. Dia syarat langkah tu untuk orang mantap. Nah itu cari dasar di rumah. Nabi menganjurkan awak mantan orang pergi haji. Misalnya dua hadis model itu. Jadi di sini awak tetapkan disunatkan bagi orang yang tidak pergi mengantarkan orang pergi haji. Dalam hadis itu dari ceritakan fadilahnya baru cari hadis dan lemah tadi itu. Rijal lemahnya lemah sekali pula. Aku
Ko beda orang model ko, orang model ko, orang titik hadisnya hadis fadilah saja. Kadang-kadang dalam hadis itu ada dasar hukum bisa dia lihat, ada fadilahnya bisa dia lihat. Jadi jangan soal fadilah saja. Dasar hukum ditetapkan. Kalau memang dalam hadis itu tidak bisa langsung jadi dasar hukum, amatun, itulah cukup. Dasar hukum ada, fadilah ada. Tapi kadang-kadang fadilah tak ada. Dasar hukum saja. Fadilah yang tak ada dicari tuan dalam hadis yang dijadikan dasar hukum, itu bisa dipakai hadis lain. Tapi ta'ifnya bukan ta'if jiddan. Ta'ifnya memenuhi 4 syarat, tidak aneh, masih dalam kaidah umum dalam Islam. Kemudian mengamalkannya tidak memastikan sahih dari Nabi, mengamalkannya ihtiyati. Nah kemudian daifnya tidak daif jiddan. Kemudian yang keempat bukan untuk halal haram dan masalah akidah. Itu loh. Dan sembarang-sembarang beko berdosa menuduh-nuduh Imam Nawawi model itu padahal beliau benar. Ya, awak kan mendengar nama Imam Nawawi, aku rasa macam mana? Mungkin sembarang-sembarang saja boleh. Tapi hati-hati orang yang menisbat-nisbatkan kau baca sampai selesai, apa nama beliau? Baru disampaikan. Nah, hadis ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah telah bersabda, "Allimu nisa'akum suratal waqi'ah fa innaha suratul ghina." Ajari anak-anakmu perempuan itu surat Al-Waqi'ah. Sesungguhnya dia adalah surat orang kaya. Nah, ini riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnad beliau, Musnad Firdaus. Dalam Musnad Firdaus itu memang banyak hadis bermasalah. Ya, bukan berarti nan sahih ada. Aduh, hati-hati. Wa'azahu Suyuti fi ad-Dur al-Mansur ila Ibn Mardawi fi tafsirih bil lafz. Sedangkan Imam As-Suyuti meriwayatkannya dalam kitab Ad-Dur al-Mansur. Ad-Dur al-Mansur itu adalah kitab hadis khusus tentang tafsir. Beliau susun riwayatnya sampai Ibn Mardawi. Lafaznya agak berbeda dengan tadi. Suratul Waqi'ah, suratul Ghina. Faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surat Al-Waqi'ah adalah surat orang kaya, maka kamu bacalah dan kamu ajarkanlah kepada anak-anakmu. Nah, sesudah akicik ulama annahu yurwa min tariq Abdul Quddus Ibn Hubayb an Al-Hasan Al-Basri an Anas bin Malik bihi marfu'an. Wa Abdul Quddus hadza kazzabahu Ibn Al-Mubarak. Wa qala Ibn Hibban kana yad'u al-hadis. Wa qala Suyuti matruk. Wa qala Ibn Hajar fi Nataij al-Afkar sanaduhu dha'ifun jiddan. Nah, hadis ini diriwayatkan dari jalur Abdul Quddus bin Hubayb dari Al-Hasan Al-Basri dapat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Abdul Quddus pula nambah masalah. Inyo dikecian penduto. Ibnu Hibban mengatakan tukang buat hadis. Imam Suyuti mengatakan inyo dituduh penduto. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah sekali. Lemah sekali itu mungkar, matruk, palsu. Ajar asal ke bahasa Arab itu hadis yo. Dia hadis itu terbagi. Ustaz kau menolak-nolak hadis Nabi tidak berdosa. Justru kalau mau terima berdosa. Wah tahu. Baru tahu apa dia pun tidak tahu. Ini kan tahu kok. Coba-coba. Kecuali untuk menjelaskan permasalahan. Hadis yang keempat, man sarrahu ay ya'lama 'ilma al-awwalin wal akhirin wa 'ilma ad-dunya wal akhirah falyaqra' surat al-Waqi'ah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi musannaf. Siapa yang ingin mengetahui ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang belakangan dan ilmu dunia serta akhirat, baca surah Al-Waqi'ah. Dan ingin tahu ilmu dahulu, ilmu kini, dunia, akhirat, baca surah Al-Waqi'ah. Itu dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau. Nah, itu tidak hadis Nabi. Oke, cek ulang. Jadi sahih asalku dari At-Tabi' Al-Jalil Imam Masruq, seorang tabi'in, Masruq rahimahullah. Beliau lah mengatakan begitu. Ingin ilmu yang dahulu, sekarang, dunia dan akhirat, baca surah Al-Waqi'ah.
Nah, itu sahih dari Imam Masruq, tidak sahih dari Nabi. Maka sorban dia perkataan ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nyokecen hadis Nabi itu palsu. Tapi kalau nyokecen itu kata ulama tabi'in misalnya, itu betul. Ya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Nabi mengecen benda itu, betulnya itu. Anak mengecen itu orang sufi dari Yaman. Ya. Jadi model itu. Batu itu kecil ulama, tapi yang kecil itu dari Nabi. Ada batu jadi. Nah, dulu pernah dia juga. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, man arada akhirah fa alaihi bil ilm, man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa ingin dapat dunia maka harus berilmu, ingin dapat akhirat harus berilmu, ingin dapat keduanya harus berilmu. Sahih itu dari Imam Asy-Syafi'i, tapi itu tidak bisa dikejar dari Nabi. Sampai model itu ulama mengereso hati bo dia awak percaya-percaya saja. Hati bo dia awak dah biasa kerja. Kalau pada ulama dahulu dia pandai main laptop ketik saja kedua saja. Atau tunjukkanlah rasa cinta ke Nabi itu dengan semakin memahami sunnahnya. Kok iyalah semakin dalam cinta harusnya semakin mengerti doa sunnahnya itu. Karena Nabi sendiri ada sebut, sebut hadisnya. Jadi jambakan dalam hadis beliau itu ashabah suara kadang-kadang Arab Melayu lebih kecil hadis Nabi. Kadang kebiasaan-kebiasaan di daerah bahasa Arab lalu dalam peluang al-hadis antara al-hadisnya jadi ada antara al-hadis gurunya antara hadis nenek moyangnya itu ada menjadi jaminan murninya ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ya, hadis saja berubah bahasa mulai bisa dipreso oleh Al-Quran. Al-Quran sumber awak percaya nak mengerti Allah ya Ustaz. Apa itu sumber kamu? Kamu apa Islam? Sumbernya Al-Quran Sunnah. Al-Quran lebih mengerti. Sunnah nak mengerti. Makanya dia Sunnah juga. Ringkas Sunnah. Padahal Al-Quran itu memerintahkan awak mengikuti Nabi. Anak di bawah Nabi itu perbuatan beliau, perkataan, ketetapan, sifatnya itulah sunnah. Jadi tidak aneh-aneh itu. Kalau banyaknya lihat sesat lihat. Padahal yang baca Al-Quran gitu. Nah, ini adalah perkataan dari Imam Masruq rahimahullah. Ya litullabi ilmi hadis, bagi orang yang mempelajari ilmu hadis. Ya'lamu fadla hadhihi surah, supaya mereka mengetahui keutamaan surat ini inda salafin as-salih, ya menurut ulama-ulama salafus salih ridwanullahi alaihim. Maqala al-Imam Az-Zahabi fi Siyar A'lam an-Nubala. Imam Az-Zahabi Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lam an-Nubala, itu kitab berisi biografi para ulama ya dari zaman zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman beliau. Nah, ada pula nanti itu Ibnu Katsir ya, Bidayah wa Nihayah dari Nabi Adam sampai sejarah zaman beliau Ibnu Katsir. Makanya tinggal apa ibu mau membaca oleh hadza qalahu Masruq al-Mubarak bi'azami ma fi surah min jumali umur darain wa ma'na qawlihi falyaqra surat al-Waqi'ah ay yaqra'uha bitadabburin wa tafkirin wa hudurin wa la yakun kamasalil himari yahmilu asfara. Maka Imam Masruq mengatakan seperti itu adalah bacalah surah Al-Waqi'ah dengan tadabbur, dengan tafakkur dan menghadirkan makna serta ketusukan. Jangan engkau seperti keledai yang membawa kitab-kitab, nak mengerti secara lain, membawa lain. Ini kerajo mendistribusian buku tanggung banyak ilmu itu sebenarnya petinya asal anda jo keledai membawa buku dia mau dikecam dia tu nak buat ada. Tapi kalau dua model itu itulah perumpamaannya keledai bawa buku. Tanya nak keledai apa buku betulnya IC-nya keledai. Jangan sampai itu pula awak bawa Al-Quran tentang Al-Quran kian kemari bina ngerti
Paham enggak? Lalu kau mengamalkan. Atau sama yang keledai membawa. Enggak ada gunung tu. Awak nak amuh jadi orang yang model itu. Jadi yang bisa dipacing-pacing itu pun bukan dari Nabi, itu asal dari tabi'in yang bernama Imam Masruq rahimahullah. Kita lanjutkan sesudah azan isya. Ketika khatib akan berkhutbah atau ceramah, diawali dengan ucapan basmalah bukan dengan salam. Apakah boleh begitu? Khutbahnya sah. Yang nak suku nak mencari-cari perbedaan model itu. Lajalih masyarakat awam kaibo kalau model itu sengaja benar model itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atau azan Allah Tuhan Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak salam yang baca. Kalau baca salam sebelum ketubah itu bukan syarat sah ketubah. Kalau awak lihat dari sisi hukumnya, ditanya boleh itu Ustaz. Dari sisi pembahasan fikih hukumnya boleh. Tapi dari sisi dampaknya tak boleh begitu. Kecuali mengerti orang sedang. Karena Nabi ketika khutbah pertama kali, beliau tak baca Assalamualaikum. Beliau memuji Allah. Bahkan penutup khutbah pertama baca Assalamualaikum. Habis ketika khutbah kedua, anak Islam memuji Allah. Habis menutup khutbah kedua pakai Assalamualaikum. Jadi kok bisu agak tergagau nak kata itu ya. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok itu lagi jadi suara. Enggak ada masalah sudah khutbah. Cuman kau sekali kau mau Jumaat, sekali kau katip baca salam. Awak nak ingin komen model-model itu. Awak nak ingin orang awam turibui. Kalau you ingin mengajarkan ilmu, agialah teorinya. Jangan sampai di kerajaan ambil kampung ibu itu akhirnya muncul fitnah yang tidak kita inginkan. Lalu lah masa cek itulah awak tu dapat dia nak buat kacau. Padahal tu nak dia batal khutbah. Nurukun khutbah Jumaat nak masuk salam. Nak masuk. Tapi janganlah. Kalau memang sudah biasa orang di sana dibaca salam, bacalah. Karena itu pun tidak salah. Walaupun ketika meninggalkan tidak salah. Contohnya lain Pak, tidak bersalawat ke Nabi. Itu sih diperhatikan pakai itu langsung. Adunan salat zuhur bagi isyak salat Jumat. Lalu itu tidak sah salat Jumat. Baru apa ini ke salat Jumat? Waduh orang tidak nak ketubah ya. Pas orang ke salat saja tiba sahnya salat Jumat juga. Aku turun ketubah nak baca salat Nabi ini dengan hanya ulang melihat kan kalau bela dong. Tapi yang ketubah tu kalau tahu je nanti ada risiko. Ini kan ada orang tu kalau tak khutbah hajat dengan ketubah tu tak ada cerita. Tu Nabi khutbah pertama tak ada khutbah hajat sama sekali itu. Khutbah hajat tu kan nampaknya dalam ketika khutbah nikah saja. Tapi ada kelompok dan mengejek kalau ciri-cirinya itu. Kalau lah khutbah tu inna asdaqal hadis kitabullah. Kalau dah dibaca tu rusak isi ceramah, rusak isi khutbah dan lain sebagainya. Padahal kalau yang baca khutbah hajat tak ada salawat ke Nabi. Sementara orang di situ cuma ada salawat ke Nabi itu. Suami protes tu. Lupa Ustaz salawat mai. Kasudi sawi lu apa bahaya. Ada sesuatu. Karena salawat itu sendiri bukan rukun yang disepakati. Akan butuh ilmu supaya wajah berantu orang tua. Berantu orang tua itu orang rumah yang luas. Yang tak luas wawasan. Atau boleh. Sayangnya orang yang tak luas wawasannya pun nak mau baca lain, ini menganggap wawasannya yang paling ada. Dan kesimpulan kelompok itulah kesimpulan final, tak bisa diganggu juga. Makanya masih ngajar mana, dia tak pernah baca itu, supaya dia dianggap harus itu untuk khutbah atau mukadimah. Baca 3 ayat.
ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum dan sebagainya. Tapi kalau ini ingin menjadikan itu ciri khusus kelompoknya sudah, tapi dia kecian kalau Nabi itu tidak betul. Kalau ia banyak khutbah Nabi tidak pakai itu. Aduh, cuma bagian dari inna asnabul hadis. Tidak seru sampai kulli ya kullu dhalalatin finnar sampai model itu. Itu kalau dibaca banyak khutbah Jumat sampai siaran sedang berhadas boleh dia khutbah Jumat. Tentu di orang awam ya sedang khutbah terdengar bunyi ya buang anginnya. Tujuh lagi khutbah dan orang lagi sah. Karena sebagian orangnya meyakini khutbah itu ganti 2 rakaat salat zuhur. Nanti salat Jumatnya 2 rakaat, jadi hampir rakaat. Itulah maka salat Jumat ganti dari salat zuhur. Jadi awak mengerti itu dan sampai membuat fitnah untuk orang yang awam. Harusnya awak mengerti bisa hanya tahu perlahan-lahan sehingga muncul fitnah dari orang awam. Itulah begini orang awam yang dikasihani dari orang yang tahu. Dan Nabi pemaaf kepada orang yang tak tahu. Sampai ada nama ayat yang masjid kalau dia alam dia siram sedang. Kalau ada awak dia pegang panjang pelunya apa dia tu. Nabi pemaaf dipaci dia ya tali kekang untuk beliau sedang lama berjalan paci saya tak sopan orang. Sahabat tak paci ujung pedang siap aku mengalir bawa jangan untuk menyakiti Nabi. Tapi dia bertanya ya Rasulullah akhbirni bi amalin izamatuhu yudkhilul jannah. Model itulah. Pindah dosa-dosa situasi model itu. Pandai-pandai orang menempatkan. Jangan berkelebihan. Jangan puluh dah ada sama sekali. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ditanya sah. Tapi kalau menimbulkan fitnah kita tidak setuju. Saya pernah membaca hadis Rasulullah SAW memulai wudu dengan membaca Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah betul itu? Nah, ambo pribadi tidak pernah menyebut hadis Nabi yang membuat baca Bismillah. Carilah dan wajibat oleh Rasul. Padahal salah satu sunnah wudu adalah tasmiyah, membaca Bismillah. Tapi itu dari hadis itu, hadis umum, bukan khusus wudu saja. Ya kullu amali zibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap amalan untuk kebaikan kalau tidak diawali dengan bismillah maka dia tidak sempurna, dia cacat. Nah, bau dua itu amalan yang termasuk kebaikan tak? Yuk. Ya, pakai baju itu termasuk amalan untuk kebaikan tak? Yuk. Nah, kalau tidak dimulai dari bismillah atau amalnya cacat jadi. Dan hadis itu pun dipermasalahkan. Dan orang yang memasukkan sunnah beribadah itu baca bismillah, dia pakai hadis itu. Nansah tahu kami. Adapun hadis-hadis berwudu dia tidak kita temukan sampai sekarang. Allah malam yang lain ya, Nabi baca bismillah tu basuh tangan tu silang-silang sudah Allah. Aku nanti permasalahannya aku bismillah je, bismillahirrahmanirrahim. Cuma nak tahu. Nah, Nabi kadang sedang dua dia. Yo Nabi itu baca bismillah hadisnya itu dua. Yo nanti baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Bukan jika dia mengaku hadis yang dipakai hadis umum, bukan khusus berwudu saja. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, itulah lagak ketek-ketek masalahnya. Salman juga kawan bertanya, Ustaz kalau makan baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bapak ada tuan nama tadi Bapak. Nah, karena dari situ nampak ini namanya Ahlussunnah, maya indah, alasan siapa? Sejak di lolo itu jadi standar. Dalam hadisnya bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali zibalin la yabda bi bismillah. Nah, tapi apakah orang yang baca bismillahirrahmanirrahim otomatis itu salah, tidak bisa dimaafkan atau tidak punya dasar sama sekali? Itu tidak makanan orang awam. Itulah kebaikan dari orang awam sehingga bisa loh ini. Ulama aku termasuk sunnah aku atau tidak. Ada di bismillahirrahmanirrahim saja. Apa hebat kita?
Apa dia ulama dahulu ada orang menilai model itu? Ada awak bisa menilai orang model itu? Akan seperti awak ada orang dulu. Awak ada ini model itu. Perpecahan sana mengapa? Menganggap diri paling tahu, menganggap diri yang paling ahlus sunnah, lain tidak. Awak saya dengan ahlus sunnah, awak saya dengan ikut salafus saleh, lain tidak berhak. Sejak dulu dia punya hak untuk itu. Menjauhi sikap-sikap fanatik, masuk lapisan fanatik. Tapi itu resiko yang tak bisa lepas dari ketika awak berkelompok. Mau nak mau harus ikut kecek ketua awak. Kalau tidak, awak ni kecek tak loyal. Apa doa kadang-kadang anak dipendapatkan ketua awak tadi enggak yang baik itu. Di situ awak tak bisa melarang, tapi cuma awak bisa mengingatkan jangan fanatik. Nah, di kampung kami daerah titik-titik, malu kalau sebut nama kampung. Khatib Jumat berhalangan, dicari cadangan pengganti. Tidak ada yang bisa. Waktu sudah hampir masuk, kami pengurus punya ide, putar kaset khutbah di desa. Nah, apakah boleh? Atau sahkah sholat Jumat itu atau salat ini? Nyo harus ada ketubah. Kau awak nak mendengar salat Jumat sah. Tapi kalau ketubah tu mana ada besar tu. Kalau dan Jumat itu mana? Jumat itu artinya berkumpul. Jamaah salat banyak ramai-ramai. Kalau Jumat berkumpul, mana berkumpul? Pendengar nasihat dari siapa? Dari khatib. Nah, kalau nasihat dari khatib itu tak terangkan awak atau tak dapat awak, berarti nilai Jumat tak dapat awak. Sementara salat Jumat itu syaratnya ada ketubah sebelumnya. Ada ketubah sebelumnya. Beda juga dengan ketubah. Ada ketubah sebelumnya. Nah, makanya bukan kaset yang diputar. Kalau ada orang pandai memuji Allah minimal alhamdulillah. Kemudian wassalatu ala rasulillah. Itu baca ayat cip, baca terjemahan, kemudian fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Ada lupa ni wasiat takwa ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Atau inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza man tattaqun. Ittaqullah inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Banyak sangat. Maka itu inna ahdasal hadis dan lain sebagainya. Awak tak ingin orang awam menyangkut itu kewajiban mereka. Bijaklah seketik selaku Imam Malik sengaja Assalamualaikum beliau tabak supaya orang yang menyangkut zikir itu wajib sudah salat fardu, berdoa itu wajib siap salat fardu. Nah, kini kaset itu jadi putar. Kalau you betul-betul tak bisa, you diganti lagi salat zuhur. Salat zuhur berjemaah lah. Itu ganti jadi. Bukan kaset yang diputar. Hanya dulu cerita kati Imam Dua. Kan ada timu katibnya mah ditunjuknya orang nanam. Dia ada nama kecil pak salah. Ia dapat tu. Ya, pas membaca alhamdulillah sekali suruh. Kalau baca ayat, baca terjemahan, baca punya nak kentek saya nama gigit, nak kabur atau orang tentu mencelik dia. Masuk ketika awan calian mata orang mencalian tu. Kebetulan di samping mimbar ada pintu kecil. Imam kan kalau terlebih pasti pintu kecil. Itu idealnya sehingga imam nak melangkahi makmum yang sudah duduk di dalam masjid. Dan dianjurkan memang khatib imam itu datangnya terakhir. Adik-adik pintu terbuka membuat saja. Tiba di rumah baca ke pelampak khatib membuat. Dia orang salat zuhur saja. Jadi tidak itu tak itu dia tapi dalam mual. Ya pasal zuhur. Atau pernah terjadi perang panjang itu pernah panjang kalau
salat Jumat saja. Memang salat zuhur saja. Ya, sayangnya dia ingin tahu dia salat zuhur selesai, ada orang pulang tak nak buat berjemaah ada. Itu kan parah lah. Segala dia pergi Jumat, tidak ada zuhurnya berjemaah. Ambo juga kajian Ustaz Kapatang kurang menyimak. Ada. Yang boleh ingin bertanya, dilarang memotong rambut di kuku kapan dilaksanakan? Sejak masuknya awal Zulhijjah. Aku lagi tingkai lo Zulhijjah. Anak di pemerintah kini awal Zulhijjah tanggal 1. Anak di kawan berpetang tanggal 1. Asal bilo apa anak-anak handus tadi. Dia pernah pergi ya. Masuknya bulan Zulhijjah tahan. Memotong rambut cuma memotong kuku. Kalau ada keperluan silakan. Karena awak dapat dapat sampai tinggi haram, tapi tingginya makruh saja. Kemudian makruh itu bisa hilang kalau ada keperluan. Ya seperti ibu merapikan rambut, disisir kan ada rontok, betul tu. Itu diperlukan silakan. Ada masalah tak makruh ya. Atau potong kuku karena ada kuku masuk ke daging Ustaz pagi kuku awak. Sehingga kalau berdua pada ketika salat tidak afdal dia. Berapa kaki awak bisa ditagak sakit. Potong dah tu. Tentang tak pula. Iya, kalau boleh bawa tulang malu, semua orang. Ya, macam mana? Kalau ada kali-kali, ayo dia nak sampai dia ketat mana? Itu kalau yang makruh itu ada keperluan. Ada keperluan itu tentu kemaslahatan yang dihalalkan. Jadi kalau bagian apa tu panjang sampai ke sungai-sungai. Saya buat kali-kali kita sebentar kiko sebab. Pada dua orang silakan. Potong yang dibutuhkan. Ya, potonglah kuku itu kalau tapi bayi nak ketek tadi luku dia awak makin dong. Itu namanya ada keperluan. Jadi sejak kapan? Sejak Zulhijjah mulai. Ya, apakah untuk orang yang kurban saja atau seluruh umat Islam? Untuk yang kurban saja. Wa arada ahadukum an yudhhi. Ya, falyumsik an sya'ri asfal. Salah seorang yang kamu ingin berkurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ingin berkurban, berlakulah anjuran tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Apa hikmahnya? Hikmahnya nan setahu kami salah satunya adalah rambut di kuku yang tidak dipotong tadi akan menjadi saksi kebaikan bahwasannya kita sudah berkorban. Nah, tanggal berapa kita mulai puasa? Puasa Nabi Muhammad kalau puasa tanggal 9 Zulhijjah, tunggulah tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Tentu puasa Arafah dua bisa atau dan kelompok C dan kelompok C lain. Tentu dan kelompok dan sesuai dosogi dan kadang lumayan puas deh. Kami sesuai dosogi. Ada pertanyaan terakhir tu puasa Arafah itu terkait wukuf atau terkait hari Arafah. Mulailah puasa di awal bulan Zulhijjah dengan niat puasa yang paling mungkin, puasa bulan haram. Karena bulan haram masuk bulan Zulhijjah. Mau puasa sebulan penuh, tapi ingat dalam bulan Zulhijjah ada hari-hari yang diharamkan puasa tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kalau ini puasa beruntun tanggal 1 sampai 8 dan paling mungkinnya puasa bulan haram. Kita termasuk orang yang tidak berpendapat puasa Zulhijjah itu dulu. Ya, istilah puasa sunat bulan Zulhijjah itu hanya membaca hadis Nabi menganjurkan perbanyak amal saleh. Di antara amal saleh masuk puasa sunat. Puasa sunat yang paling mungkin ya di awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 8 ya puasa bulan Arab. Tanpa memastikan yang lainnya salah. Tapi kami nyaman dengan pendapat. Ya, yakin awak dan tenang. Sampai dalil adunan pasti na jale-jale menyabui sampai seketek-ketek ada yang kasih puasa bulan Zulhijjah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya itulah masalah kalau terjadi perbedaan. Masalah juga terjadi perbedaan seperti itu. Ya. Nah, kemudian apakah puasa Arafah terkait wukuf? Ya, kami jemaah bilang, "Mana jemaah saya? Ustaz di mana?" Ya, terutama mana sebenarnya hari Arafah? Nah, mungkin hari Arafah itu ada dua dalam setahun. Mungkinkah tanggal 9 Zulhijjah itu 2 kali? Kalau tanggal 9 Zulhijjah 2 kali, ya dirayu 2 kali. Bagi orang nama ketubah, ya cara 2 kali ini ketubah.
itu sepele sekali. Ya. Antahan atau anta berang atau anta miris atau macamnya bagak ini menyepelekan syariat. Lama saja menjawab ancaklah cocok dengan agama daripada sekali saja. Ancaklah dia Allah sari obek buruk kata buat betul. Itu orang tak pergi Allah tu bahaya. Keciknya hari raya pun kelamahan ini. Padahal hari raya itu ibadah yang punya tata cara, punya waktu penetapan dan punya sunnah tata cara pelaksanaan. Nah kami berpendapat dari yang dulu pendapat puasa Arafah tak kait dengan harinya, bukan wukuf. Kenapa? Karena ada kemungkinan terjadi perbedaan antara wukuf dengan kalender negara lain yang belum tanggal 9. Nah kalau di Mekah atau di Masyairul Haram tempat melaksanakan manasik haji tanggal 9 Zulhijjah, orang kepasti istilahnya tu, wukufnya tu, rendah. Cuma tidak ada jaminan tanggal 9 di Mekah sama dengan tanggal 9 negara lain. Nah ketika itu kita lebih memilih pendapat hari Arafah adalah hari ke-9 Zulhijjah. Arafah itu artinya hari yang dikenal. Nah menurut sejarah hari Arafah telah ada sebelum haji disyariatkan. Sebelum haji disyariatkan istilah puasa Arafah la dua tahun. Itu dan titik yang penting. Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan aw mustaqbalatan. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Nah, apakah puasa hari Arafah itu lah ado sebelum syariat haji ado? Kalau dulu syariat puasa sunat hari Arafah daripada haji, maka kita katakan maka puasa hari Arafah terkait dengan tanggal 9, bukan dengan wukuf. Tapi kalau puasa hari Arafah serentak jauh masalah disyariatkannya haji. Nah, disitulah nanti awak puasa hari Arafah terkait wukuf. Itu dulu. Karena kini kami lebih menguatkan ini wah, siapa tahu ada hadis nanti baik. Bila tanggal 9 dia awak hari tua puasa. Karena Arafah artinya dalam kamus hari ke-9 bulan Zulhijjah. Arafah itu artinya hari yang sudah dikenal. Kalau lu dikenal hanya ketika syariat haji diturunkan, itu berarti lu dikenal oleh orang Arab. Nah, jadi mana yang boleh? Puasa itu disyariatkannya pada tahun kedua Hijriah. Bahkan sebelum puasa Ramadan itu, lah puasa bulan Muharram yaitu puasa Ashura. Makanya ketika puasa Ramadan datang, siapa berpuasa hari Ashura silakan, siapa tidak juga silakan. Nah, kalau syariat puasa secara umum lebih dulu daripada syariat haji. Apakah puasa sunat yang hari Arafah lebih dahulu dari haji? Kalau dahulunya berarti hari Arafah lah dikenal sebelum haji ada, maka puasa Arafah tergantung kepada hari ke-9. Tapi kalau serentaknya disyariatkan haji, maka disitulah pendapat yang mengatakan puasa Arafah taike jumukuf. Karena bunyinya saumu yaumi Arafah. Hari Arafah itu adalah hari wukuf. Dua tu ya. Tapi kalau model kau basta, ya kelompok nan sabalah, bisut puasa Arafah, nan awak bisut cek lagi. Kalau itu tidak bisa diterima. Jangan buka itu celah perbedaan. Tanggalkanlah kefanatikan kepada kelompok. Tanggalkan. Di pagungan di orang untuk macam-macam orang tu. Aku mau beli pencelah kadang-kadang itu berbeda pendapat. Apabila bisa untuk bersatu dalam satu pendapat. Cuman di ego masing-masing. Ya memang kan dua kelompok dah kuat. Nah mengecek harus 2 derajat secara ilmiah tidak bisa dibuktikan. Orang yang menolak 2 derajat itu nan heran awak menerima 0,1 derajat. Itu heran awak. Nan 2 ditolaknya, nan 0,1 diterimanya. Aneh lagi. Habis itu lo nak buat aturan harus dapat 2 derajat kalau tidak. Mana dasarnya? Tidak ada
berjodoh. Kembali ada kaidah balik keputusan penguasa menghilangkan perbedaan. Alat untuk apa bersama supaya kegembiraan itu sempurna. Apakah setiap bulu hewan kurban dinilai sebagai pahala? Apakah betul orang yang berkorban disuruh membaca inna sholati wa nusuki sampai seterusnya ketika menyembelih kurban-kurbannya? Hadisnya berdasar dari Zaid bin Arqam. Apa kata Zaid bin Arqam? Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Wahai Rasulullah, kurban muslim. Qala, Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah nenek moyang kalian Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka bertanya lagi, ma lana minha? Anak kami dapat dari kurban itu. Qala, Nabi menjawab, di kulli sya'ratin hasanah. Ya, di setiap rambutnya ada kebaikan. Qalu, mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, as-suf, kalau bulunya bahaya Rasulullah, di kulli sya'ratin minasuf hasanah. Setiap bulunya itu ada kebaikan. Satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Bara bulu kambiang. Tetok. Dah, berarti awak dapat pahala yang dah tetok. Ada orang mendengar hadis kok yang awalnya malih berkorban, kalau itu lu berkorban lah. Sebanyak tu bulunya, tu makono ajan dicukup-cukup bulunya. Ada di sana kan potong rakyat, potong buku, makasihnya kemudian itu supaya follow orang kan. Tapi sayang hadis ini bermasalah ya. Isnaduhu dha'ifun jiddan. Dha'if jiddan ini. Abu Daud bahwa Nufai bin Haris al-A'ma. Abu Daud dan Imam Qasir bukan Imam Abu Daud dan punya sunan Abu Daud. Abu Daud pun banyak. Adonan panduto, adonan dipicayo. Anak Jawa sih kan banyak. Siapa contoh? Muhammad misalnya, adonan Bukit Tinggi, adonan Payakumbuh, Abdullah misalnya, adonan Kamah, adonan 50 kota. Sampai model itu ulama meneliti buat. Namu samu, tapi tibu dia apa? Atau nyo, dah semboro. Tibu di perangai tahu mereka, aku dah semboro. Jadi yang Nufai bin Haris yang galanu Abu Daud itu dituduh penduto. Nah, sementara perawinan lain dipicayo. Coba bayangkan, ini surah dan nulis di sini. Anak lainnya sikap dipicayo. Perawi hadis sahih sebenarnya, tapi ada cik yang dituduh penduto. Hadisnya ditolak. Makanya kalau kamu ngecek masalah bulu-bulu pahala-pahala korban, ada sampai kini hadis nan sahih atau sebab. Kalau you jadi baca hadis kau, ajarkan hadisnya bermasalah supaya ibu jangan mendapat hadis Nabi nang baduto ateh namoku kata Nabi membuat tampil duduk dalam neraka. Doronglah orang untuk berbuat kebaikan dengan yang sahih. Awak berkorban kan tak perlu sampai bulu-bulu itu bagaimana. Ketika Allah memerintahkan satu ibadah, yakinlah Allah pasti membalas dengan yang lebih baik dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Tidak pernah Allah membayar dengan yang sama, melipik-lipik. Boleh lebih orang dan sama saya tidak pernah. Nah, bagi kita yang beriman, kalau sahabat sami'na wa ta'ana. Patwa saja cuma kuat di sekolah kami sampai sedikit itu benar sahabat katanya. Karena sahabat yakin kalau Allah menyuruh pasti ada kebaikan dan Allah balik kebaikan berlipat ganda dari apa yang kita kerjakan. Ya Fatimah qumi fa ashhidi udhiyata fa innahu yughfaru laki bi awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhanbin amiltihi wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Qila ya Rasulullah hadza laka wa li ahli baitika khassa fa ahlu zalika antum amlil muslimin amma qala bal lil muslimin ammatan. Aku tanya jiddan pulau balik. Wahai Fatimah, ya pergilah dan saksikanlah kurban engkau disembelih karena akan diampuni bagi engkau ketika tetes darah pertama itu jatuh seluruh dosa yang engkau lakukan. Akan gara-gara ada kata seluruh dosa matanya jadi lama. Karena dosa kadang tak bisa diakui kecuali dengan taubat nasuha.
Dosa kadang tak bisa diakui jauh amalan wajib, boleh amalan sunnah. Nah kini nama kurban itu amalan sunnah muakkad, bisa mengakui satu dosa, masuk dosa kadang. Amambil matanya menjadi tak bisa diterima. Sanatnya bermasalah pula. Bacalah ketika engkau menyaksikan inna salati wa nusuki sampai wa ana minal muslimin. Bertanya, ya Rasulullah, itu untuk engkau dan keluarga engkau saja atau untuk kaum muslimin secara umum? Dijawab oleh Nabi untuk kaum muslimin secara umum. Tetapi Syekh Al-Albani ketika dalam silsilah hadis dhaif itu beliau mengatakan ada kok ulama yang mengamalkan tapi tidak berdasarkan kepada nas, berdasarkan kepada ijtihad saja. Alamnya aman awak menunggu sampai ada hadis yang jalih tentang masalah ini. Nah selanjutnya, la yaqulanna ahadukum min udhiyati. Apa beberapa hadis tambahan? Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu makan hewan kurbannya. Kita pernah ditanya, kalau orang nak berkurban tak boleh satu makan bagian kurbannya. Tapi saya, Nabi sendiri makan bagian kurbannya. Berarti hadis sekolah dan tertolak. Karena hadis ini memang dhaif, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa al-Rijal. Nah, di samping bermasalah dalam sanad juga bermasalah dalam matan. Larangan memakan daging kurban bertentangan dengan firman Allah, fakulu minha, makanlah sebagiannya. Fakulu minha wa'timul ba'isal faqir, makanlah sebagiannya, sedekahkanlah sebagian yang lain. Kalau kambing awak dagingnya 20 kilo, makan sebagiannya, 10 kilo makan, sedekahkan sebagian, 10 kilo lewat sedekahkan. Kalau awak pakai bunyi lafaz ayat. Dari 10 kilo dapat peserta kurban sikok. Lain. Berapa kilonya? 2. Itu sakit. Berarti sakit. Dapat dawat banyak yang disedekahkan. Jangan diprotes saja. Yang kau dia berang mana? Dia dapat kupon C. Kalau kupon A kan asli dia. Kalau kupon B macam tu dia. Kalau kupon C, I tak B. Itu aku berang dia. Ayo tak boleh kalau itu tak sesuai dengan Allah. Allah nama Nabi menyebut Fakulu ma badalakum, bagi 3. Sebenarnya tidak ada. Dan sepengalaman awak, tidak ada panitia nama dia ke peserta itu lebih banyak dari nanyo sedekahkan. Ada. Dan ada adalah lebih sedikit nanyo terima dibanding dia yang sedekahkan. Kenapa? Semakin banyak disedekahkan, semakin lancar disedekahkan. Dan jatahnya itu kalau jika dibagi sedekahkan. Jadi tidak betul hadis nama larang makan hewan kurban. Nah kemudian, la yadurrukum zukranan kunna aw inasa. Jadi ada Ummu Kurs radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang akikah. Hadis pertama yang Imam At-Tirmizi. Hadis Imam Al-Baihaqi hadis sahih juga bertanya tentang luhumil hadi. Abu tanyakan Nabi tentang akikah, dijawab oleh Nabi, jantan batino tidak masalah. Dalam hadis yang kedua bertanya tentang kurban luhumil hadi. Nabi jawab, jantan batino tidak masalah. Jadi akikah juga kurban mau jantan mau betina, bahkan kalau ada jantan betina sekaligus silakan. Asalnya yang kambing, asalnya sapi namanya. Kau sapi nak jadi jantan betina bisa ada, bisa. Dia sapi namanya, lain. Dia cukui semuanya, lain. Dia nak ada cacatnya, lain. Sudah, berian. Jadi kan ada orang yang naruh jantan mahal, gara-gara mencari jantan dah dapat, jadi akikah jadi kurban. Itu berkelebihan. Tidak ada masalah kata. Kemudian istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirat. Dhaif jiddan. Azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Hiasilah hewan kurban engkau, muliakanlah dia karena dia akan menjadi kendaraan engkau ketika meniti jembatan. Sirat di hari kiamat atau jembatan kawat titi nanti. Jadi muliakan hiasilah. Kalau dia akan jadi kendaraan awak. Aku juga payah menjadi kapal itu.
Kalau kami yang baru lah naik besok. Baru kan betul. Kalau ingin kencang aja kudo anak. Kudo sedang. Aku hadisnya baik jidan. Menamun. Bukan mendorong orang kurban Pak. Kurban lah Pak. Itu nang kawan naik ini nanti ketika menjembatan ya naik meniti jembatan. Kalau jauh malam bingung dia. Biar mana? Ada kedua dia cerang. Kalau kedua siapa cuma? Akhirnya nanggung model itu. Tapi saya dari sangatnya habis tidak bermasalah. Masih tidak perlu mendalami aisyatan. Sangatnya tidak bermasalah. Nah kemudian Nabi SAW ahda mi'ata badanah fanahara minha biyadi salasan wa sittina wa amara aliyan fanahara al-baqi. Nabi SAW berkorban dengan 100 ekor unta, beliau sembelih dengan tangannya 63 ekor, dan Ali bin Abi Thalib beliau perintahkan menyembelih sisanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Panjang hadis. Kemudian dari Jabir, anna Aliyan qadima bi buduni min al-Yaman, wa saqa Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata badana, fa nahara minha 63 badana bi yadihi, wa nahara Aliyun ma baqiya. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ بدعة من كل بدنة فتجعل في قدر فأكل من لحمها وحسي من مراقها. Nabi SAW berkorban 100 ekor unta. Miskin Nabi itu enggak. Bapak malek-malek ya Nabi miskin mengapa dia kayu. Nabi saya miskin. Jadilah miskin dan berkorban 100 ekor unta. Itu kan miskin, korbanlah 100 ekor itu. Kata ingin meniru Nabi Wahab. Padahal ini orang pemadeh sebenarnya. Ingin menang uang sedari ini. Bagi calon Nabi tidak suka orang kayu sampai Nabi berdoa, ya Allah, dia aku miskin, mati aku miskin, masuk aku miskin. Kau miskin tak ada Nabi. Tapi kan ada lagu Ustaz, 3 purnama tidak merasa ketuanya. Iyalah. Masa aku mandiri masak. Kurma biar matang makan kenyang. Perlu kurma balado lain sebagainya. Perlu bersup. Aku kadang-kadang Nabi miskin Nabi ingin jadi orang miskin itu. Padahal miskin itu mendekatkan kepada kekufuran walaupun ada siapa. Tapi buktinya ada. Gara-gara miskin dia sering masuk Islam. Masuk agama lain. Gara-gara miskin dia fasilitas murtad. Jadi Nabi itu cukui itu kayon. Nah, nasarati kuntu itu Nabi langsung aja dia. Dan anak Nabi yang ketiga, Nabi langsung aja dia. Dan selebihnya Ali bin Abi Thalib dan Nabi. Jadi siapa yang Nabi langsung itu sunnah, siapa yang amanahkan ke orang itu sunnah. Jadilah sunnah seperti itu. Ajar lagi jadi. Tapi kalau ibu tanya mana rancak Ustaz, langsung atau diamanahkan. Tentu kembali bertanya ke ibu, mana tolong ibu? Bukan jangan rancak langsung ibu nak tolong, jangan rancak dah. Kalau semua rancak sesuai dengan kemampuan awak, Nabi nak menyuruh khusus minal amali ma tutiqun, ambil amalan sesuai kemampuan. Itu apa barian bukan? Sehingga tak suku apa ibadah, sehingga merasa terbebani, tak pasuh apa ibadah, tak baik. Kalau dah jalan dia dah sanggup bersuruh lagi. Lalu mati jauh itu dia mati. Mati ke tepian. Aku nak abdal kau terimu berjuang. Kau Nabi mampu menyembelih Pak. Tapi Ali bin Abi Thalib kan disuruh. Kan ada sunnah tersebut. Nah, syarat itu bu diambil dari Nabi. Disuruh Ali mengambil bagian dari syarat itu untuk dimasukkan oleh Nabi ke periwak, dimasak oleh Nabi, dimakan dagingnya juga Ali bin Abi Thalib, lalu diminum kuahnya. Itulah kerajaan. Setelah diambil bagian beberapa, dimasak di ibu-ibu. Sudah masak, makan sama-sama. Sudahlah. Nabi lah mengajar dulu pada itu. Ajar bid'ah lu tu, bid'ah tu pada itu. Begitu Nabi dah pernah pada Nabi. Contoh Nabi pernah. Nabi yang punya korban dan kerajaan Ali bin Abi Thalib jangan lain. Ali bin Abi Thalib satu makan di sana. Bukan upah ya. Nah, terakhir,
hadis lagi. Nabi menyembelih karena yasbahu udhiyatahu bil musalla. Nabi menyembelih hewan kurbannya di musalla. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Musalla yang dimaksud adalah di luar masjid. Itu nama musalla. Ya, kalau pakai benar hadis itu berarti mendabiah dalam musalla itu sunnah Nabi. Kalau musalla itu sesuaikan di musalla melalui orang awam. Jadi kalau musalla melalui hadis Nabi, buku di dua bangunan ditampik terbuka. Kalau ada larangan dilarang di halaman masjid atau di halaman tempat umum, justru itu dan musalla. Kan ada tuh orang entah bongak, entah apa, dah bakal labian benar. Sampai-sampai kalau nak kamai kui ke Saudi, sudah tak usah madau ke kiblat. Sejak bila disuruh oleh Nabi kui Saudi hari raya ni. Itulah mereka-mereka itulah tu. Anak ingat nama dia ni. Kau siko lah. Kalau model koloni siko ni. Tak boleh di halaman masjid, kalau masjid tempat umum. Tak boleh di halaman sekolah, padahal itu tempat umum. Padahal di halaman sekolah itulah musalla hari raya. Di situ disuruh Nabi menyembelih. Itu makanya makna musalla bukan seperti yang kita bayangkan. Nah, terakhir hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menyembelih 2 ekor kambing, satu untuk Nabi, yang satu untuk dirinya. Tapi hadisnya dhaif kata Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dan meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi sendiri mengatakan hadisnya lemah. Berarti berkorban untuk orang yang meninggal seperti yang dilakukan oleh Ali terhadap Nabi tidak kuat kalau ikut dasarnya. Kalau ikut dasarnya Pak, ya, Nabi menyembelih 2 ekor kambing putih gemuk bertanduk. Satu dari bahkan yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma an Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya, anak keluarga Muhammad itu ada dalam meninggal. Ada fatwa kami baca, hukum kurban itu sunnah muakkadah. Tetapi ketika dalam satu keluarga lah satu berkorban, itu lah cukup untuk anggota keluarganya. Maka itu lah sunnah muakkadah, sunnah kifayah. Iko buat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma an Muhammad wa ali Muhammad. Tu niat ketuan. Kalau niat berarti niat itu dilafazkan. Karena doa Allahumma itu hak. Berisiko. Dia pakai dalil kau sebagai dalil mengatakan seekor kambing bisa untuk seluruh anggota keluarga. Padahal itu doa Nabi bukan niat Nabi. Kalau you dipakai kau berarti kau boleh melafazkan dia. Itu yang kontradiksi dari fatwa. Di satu sisi katakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berlaku untuk setiap individu. Sedangkan sunnah kifayah dianjurkan secara kolektif. Dari situ saya tak sesuai. Tak komit je keputusan pertama yang menyediakan sunnah muakkadah. Kemudian pakai hadis. Kalau iyo tu boleh meniatkan kurban untuk keluarga awak bagaimana itu jenah hati, apalagi nak kambing kedua, ya, an Muhammad wa ummatihi, ko dari Muhammad ke umatnya, berapa banyak umat Nabi. Berarti awak boleh melepaskan niat. Ya, itu dia. Tapi itu bagaimana dilarang tidak boleh melepaskan niat. Tidak konsisten dengan ini harus begitu. Itu bunyinya kalau awak berilmu. Bisa awak tahu kau bisa diikuti atau boleh perincian. Tapi kalau untuk orang awam, pakailah fatwa. Tak masalah. Tapi kalau ingin dia, ya, tak boleh disambung masuk. Apa ibu tak boleh jadi orang awam. Mengas tak masuk-masuk. Terserah ibu. Jadi bapa dan ibu. Karena ada yang mengatakan satu keluarga, satu orang sudah mewakili semuanya. Sementara aturan mengatakan satu ekor kambing milik satu orang. Berarti pemiliknya satu orang. Berkahnya bisa menyelimuti semua orang.
Ya bukan berarti satu orang sudah berkurban, gugurlah syariat sunnah muakkadah itu bagi yang lain. Kalau itu tidak sunnah muakkadah namanya itu sunnah kifayah namanya. Nah kalau itu juga diamalkan sudahlah, berarti sunnah kifayah hukumnya. Tapi kalau awak mengecam sunnah muakkadah, tak bisa gugur dek suami awak lah berkorban. Selama awak mampu balik berakal merdeka, muslim awak istrinya memenuhi 4 hal itu, sunnah muakkadah awak akan berkorban. Jadi tidak perlu berhitung ke suami awak. Kepetang saya ada, udah, ini boleh. Ya, kalau aku kedua-duanya dah sama. Kalau model itu cerita itu tidak sunnah muakkadah, itu sunnah kifayah. Ada pertanyaan dari Bapak dari Pak? Ya, sudah. Terima kasih Ustaz. Pemikirannya Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan haram. Yang pertanyaannya, pernahkah Rasulullah puasa dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai 9 bulan? Terima kasih. Kalau hadis yang begitu bunyinya, kami tidak tahu. Yang ada Nabi mengatakan, summinal hurum, berpuasalah di bulan-bulan haram. Berpuasa di bulan-bulan haram itu tidak ada batin minimal, tidak ada batin maksimal. Dalam artian maksimal 20 hari sebulan penuh itu bisa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi kalau dicari dulu hadis Nabi puasa tanggal 1 sampai tanggal sekian, wabun tidak sebut. Hadis umum itu sudah bisa dipakai untuk tanggal berapapun. Kenapa mesti lagi kita cari tanggal yang terperinci? Apa kok adunan terperinci itu kami pribadi belum menemukan. Tetapi dalilnya adalah dalil umum. Amal saleh di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai dibanding amal saleh pada hari-hari yang lain. Masuk ke dalam kategori amal saleh adalah puasa. Nah, puasa yang mungkin kita lakukan pada awal 10 Zulhijjah yang beruntun itu dia puasa bulan haram. Tanggal 9 masih bisa puasa bulan haram, bisa, tapi ada puasa yang lebih afdal, itu puasa hari Arafah. Tanggal 10 puasa enggak, haram puasa. 11, 12, 13 haram puasa. Lanjutkanlah puasa bulan haram tanggal 15 tanggal 14 sampai seterusnya. Ya, ada lagi? Nah, tidak, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.